Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Hari Kamis dini hari nanti kita akan ada final, bukan final nyebutnya ya, Super Coppa antara Juve dan Inter. Inter sebagai peraih Scudetto, Juve sebagai pemenang Coppa Italia. Nah, gue udah ngontek ada akun sosial media namanya Andar Sofyan. Gue tadinya nggak tahu nih Andar Sofyan siapa. Terus gue cari tahu, oh podcaster, oh pendengarnya banyak gitu ya, dan mau, wah gue seneng banget. Pas gue cari tahu, ternyata ada artikel yang menyebutkan bahwa dia ini pemilik saham di Juventus. Gue sendiri belum kenal orangnya. Wah kayaknya ini bakal asik banget deh. Yuk kita ngobrolin tentang Super Coppa, tentang Juventus langsung dengan Mas Andar Sofyan. Oke, yuk. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Mas Andar. Malam Mas Angga. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mas Angga kabarnya? Kabar baik juga, Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Mas berkenan untuk ngobrolin Super Coppa nih. Walaupun saya Iya. baru baca sore ini Chiesa cedera ya Mas ya? Apa 6 bulan? Iya. Setengah jam yang lalu keluar ya beritanya. 6 bulan minimal kali ya. Kalau ngomongin ACL tuh kan ACL kenanya. Iya, Kalau ngomongin ACL tuh ya 6 bulan tuh kayaknya juga dibilang ekspektasi paling ini ya, ekspektasi paling cepat. positive thinking lah gitu. Hmm. Karena kan iya setelah setelah katakan operasi recovery dan lain-lain, apakah akan balik ke dia sebelum ACL apa enggak, itu kan yang selalu jadi pertanyaan. Banyak pemain yang kena ACL dan nggak bisa balik lagi gitu, kayak di Serie A yang seangkatannya CS saja ada Zaniolo kan, ya akhirnya Ya, ya tapi biasa mandek aja gitu, banget ya tadinya gitu. rising star iya Oh, gitu. mandek banget. Dan tapi ini ACL pertamanya Chiesa. Kalau Zaniolo kan berapa kali Iya, kayaknya? kanan kanan kiri kan ya kalau Zaniolo. Iya untung, iya ini yang pertama. tapi tapi sebenarnya ini agak-agak dejavu. Saya lupa 2019 atau 2020 Januari Hmm? itu Demiral juga ACL-nya di Olimpico Roma. Jadi kayak agak dejavu ya. Dan Ikutan dan ini ya. dan memang setelah Demiral juga sama, setelah ACL ya ya gitu, kurang kurang inilah, Hmm. kurang lugas lagi lah gitu. Kalau kalau Demiral kan lebih kayak ya aslinya keras gitu, Hmm. sekarang jadi lebih lembek lah gitu kan bisa Ah. dibilang. Nah kalau Kiesa nggak tahu deh, kalau yang runner gini kan apakah kemudian, saya ingat dulu 98 Del Piero sebelum ACL juga lebih berani nusuk, tapi begitu dia udah ACL ya lebih banyak pressing kan, gol-golnya makanya kemudian ada gol-gol ala Del Piero itu kan sebenarnya karena dia menghindari untuk Hmm. menusuk itu setelah ACL juga itu. 98 tua ya. Angkatan tua. Iya, kita apa namanya ngikutin dari zaman dulu. Apa namanya Mas? Tetapi Juve agak untungnya ini di bursa transfer ya. Maksudnya kalau ini lewat jadi nggak punya backup plan nih. Padahal kemarin baru mau apa namanya Morata mau isunya mau Iya cabut. dijual dan dicari striker lain. Sekarang malah plannya jadi lebih ngaco lagi nih. Ini gimana nih Mas isu yang berkembang? Em, Sebenarnya balik lagi apa ya, kalau lihat dompet tuh sebenarnya Juventus tuh emang harus jual dulu baru bisa beli sih. Hmm. Jadi katakanlah memang per Januari kemarin kan resmi kayak Juventus tuh dapat capital increase kan. Hmm. Jadi 400 juta. Tapi sebenarnya 400 juta itu mainly buat nutupin loss yang dari 2019, nilainya sekitar 200-an. Jadi masih ada sisa kayak 200 juta itu sebenarnya buat kayak buat hidup sampai 2024 lah kira-kira gitu. Hmm. Nah, dari 200 juta itu plannya plannya pemegang saham adalah 80 juta buat di spend ke 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 Mercato dari sekarang sampai 2024 gitu. Hmm. Dikasih modal lah 80 juta. Hmm. Tapi Tapi 80 juta itu sampai kan nggak cukup 2024. sampai 2024. Sehingga ya lo masih cari duit lagi gitu. Ya. Makanya makanya kenceng, yang paling kenceng dan paling bisa dijual kan emang Kulusevski kan. Bisa laku katakanlah 35 40 gitu. Nah, kalau itu bisa kejadian makanya Juventus baru bisa bergerak sebenarnya gitu. Atau ya, ya cari yang
pinjaman gratisan gitu, makanya nama-nama yang muncul tuh kan nama-nama yang kayak striker nggak kepake di tim lain gitu, kayak Icardi gitu. Icardi itu kan sebenarnya Dari eh, teman-teman Juventini gimana sih menanggapi kedatangan Icardi? Antusias atau no? sebenarnya kalau ekspektasinya sih dianggap mungkin lebih baik daripada Morata gitu dari segi finishing ya. Tapi um, perlu diingat Icardi yang sekarang kan bukan Icardi waktu dia top skor di Inter. Inter gitu. Hmm. Bahkan kalau dilihat musim lalu head to head sama Moise Kean yang sama-sama di PSG, performanya lebih bagus Moise Kean, yang kemudian Moise Kean musim ini di Juventus ya begitu. Ya tidak sebisa yang diharapkan lah. Jadi emang memang dilematis sih. Jadi um, ini kayak asal jangan tiba-tiba Morata ninggalin Juventus ketika akhir kayak Cristiano kemarin gitu, itu Hmm. bikin kacau karena Untuk cari kalau menurut pengganti ya. kalau menurut saya sebenarnya Juventus lebih butuh pemain tengah dibanding striker. Sebenarnya kalau lo kasih striker bagus tapi tengahnya nggak bisa nyuplai, ya saya juga. Itu kan yang kejadian sama Morata, dia banyak main ke belakang tuh karena dia jemput bola sebenarnya. Oh, berarti butuh pemain tengah yang bisa menyuplai bola ya. Karena kemarin-kemarin kan kalau saya ngikutin Juve, maaf Mm-mm. kalau salah, Mm-mm. membutuhkan pemain tengah yang tipikal Pjanic, akhirnya nyari Locatelli. Sekarang udah ada Betul. Locatelli, masih masih nyari yang apa nih? Yang playmaker. Sebenarnya Hmm. em, Locatelli sekarang kan ditaruh di posisi yang lebih ke belakang bukan ke depan. Kayak tadi malam ketika Arthur sehat, Arthur masuk itu merubah keadaan, itu yang bikin Juventus bisa comeback gitu. Jadi Arthur lebih ke belakang, kemudian Locatelli di posisi aslinya kayak bisa solo lebih ke depan, sehingga itulah yang kejadian akhirnya Juventus bisa bikin gol lebih banyak daripada biasanya yang cuma 1-0 kan. Ya, tapi kan problemnya yaitu nggak jauh-jauh dari cedera gitu sih. Dan memang harapannya kan juga golnya Cristiano Ronaldo yang 35 gol semusim itu harusnya dibagi rata kira-kira gitu. Digantikan oleh gol dari Chiesa, gol dari Dybala, dan gol dari Morata. Problemnya adalah di setengah musim ini Dybala dan Chiesa lebih banyak di J Medical dibanding di J Stadium. Lalu, tapi pukulan telak banget nggak sih Chiesa cedera gini, atau ya udah ada dibalas sama Morata lah, atau gimana kalau Ya, di Juventus? um, pukulan telak menurut saya karena Chiesa itu ya elemen of surprise gitu. Kalau sepak bola kan kita butuh elemen of surprise yang kayak gitu, dan itu yang bisa ngasih ya cuma cuma Chiesa gitu, yang eksplosif, yang Ya bisa betul. lari gila-gilaan kenceng tiba-tiba, ya itu Chiesa gitu. Yang termasuk umpannya tadi malam ke Dybala itu kan juga dia yang benar-benar build up playnya, terus kemudian katakanlah Dybala tinggal menyelesaikan dengan bagus gitu. Kehilangan besar juga nih buat timnas Italia nih, kalau saya berhubung Hmm. ini timnas Italia. Iya, Playoff Italia lagi. juga playoff lagi. Masa nggak lolos kan sedih banget ya. Iya. Dari hero jadi zero banget, dari juara Eropa terus jadi Iya. pesakitan. Terus Super Copa yang nggak main siapa aja sih? Saya malah walaupun nonton bola dari lama, saya baru nggak gara-gara baca di beberapa timeline itu ada yang bilang siapa Cuadrado ya kena udah 5 kali kartu kuning, terus akan Super Copa juga Saya ya juga kaget jalannya. sih. Saya juga kaget tadi malam pas nonton. Saya juga baru tahu ternyata akumulasi Serie A itu berpengaruh ke Super Copa Iya, saya gitu. juga baru tahu. Saya pikir, oh, nonton bola dari lama kok baru tahu ya. Iya, jadi aneh sebenarnya gitu. Tapi beneran itu. Jadi kalau dari komentator tadi malam dan dari berita di pagi ini, ya iya, jadi Juventus itu tanpa De Ligt yang karena kartu merah tadi Kemerah. malam, Hmm. kemudian tanpa Cuadrado yang rajin ngegolin gawang Inter kan. Betul, yang nyebelin banget, sumpah. Saya paling sebel sama Cuadrado. Iya makanya. Terus Chiesa nggak ada pasti Iya. sampai akhir musim. Kemudian nggak ada Danilo juga, nggak ada Alessandro, Bonucci juga nggak ada. Oh, berarti backnya siapa nih nanti? Rugani. Rugani sendiri. Untungnya tadi malam sih Chiellini udah sehat ya, cuma ya baru main berapa menit tadi malam, jadi kalau lawan Inter ya Hmm. langsung gaspol. Tapi ya Chiellini gitu, jadi cukup tenang lah. Iya, 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 betul, betul, betul. Kelly ini seumur-umur saya nonton Juve dan Kelly ini ya baru suka kemarin Euro aja. Habis itu sebel lagi. Udah gak suka Iya, lagi. Liga tapi mulai sebel lagi deh.
Tapi untungnya sembuh di saat yang tepat sih. Jadi ya kalau nggak bayangin ngandelin Rugani di belakang sih nightmare ya. Kalau saya kan pengumuman si ACL-nya si Chiesa ini baru-baru ini nih. Tapi dari isu yang beredar berarti dua striker dong nih yang dicari oleh Juve. Karena Morata nggak sesuai dengan yang gayanya Allegri apa gimana sih, Mas? Em, Morata itu sebenarnya Allegri suka, setahu saya ya. Hmm. Problemnya adalah harganya yang terlalu mahal. Jadi waktu Juventus minjem Morata 2 tahun yang lalu itu fee-nya adalah 10 10 plus 35. Hmm. Jadi 55 juta, mahal banget sebenarnya. Jadi 10 10 udah dibayar, 10 tambah 5 udah dibayar lah setengah musim ini. Nah, by summer Juventus harus bayar 35 ke Atletico kalau mau permanenin. Ini option atau Uh, obligation, Mas? Option. Option, oke. Nah, option inilah nampaknya yang belakangan Morata tahu dia nggak akan dipermanenkan gitu, kena dengan harganya segitu gitu. Sehingga dia mencari way out lah gitu kan. Kabarnya Xavi di Barcelona mau bikin all Spanish team gitu kan. Hmm. Jadi kabarnya dia dapat kontrak 18 bulan, ya lumayan lah, mendingan dapat kontrak 18 bulan dibanding dapat 6 bulan doang di Juventus, dan dia tahu Atletico nggak butuh dia gitu. Tapi Itulah. mujur ya, Morata penyerang mujur ya. Dapat klub besar terus ya. Iya, apa, lemari trofinya bagus ya jadinya ya. Iya, dia mujur banget. Totti gitu kalah loh. Iya, Champions League-nya udah berapa tuh Morata tuh? Juara Liga dan macam-macam. Kalau dari Allegri sendiri gimana sih Mas setengah musim ini? Kayak Kulusevski yang digadang-gadang akan apa salah satu youngster apa wonderkid-nya Liga Italia segala macam terus redup. Ini memang Allegri-nya nggak sesuai dengan komposisi pemainnya atau gimana Mas? Berat. Saya tuh merasa Allegri di musim terakhirnya di Juventus itu dulu tuh emang that's the end of era. Um, Balikan sama mantan memang nggak berhasil kayaknya. Dulu juga setelah bahkan pelatih sekaliber Lippi setelah sempat ke Inter kemudian balik ke Juve juga tidak bisa mengulang kesuksesan di masa sebelumnya. Jadi Pun Mancini di Inter juga periode keduanya nggak berjalan dengan baik. iya, jadi ya Allegri sebenarnya yang dulu dan sekarang tidak ada perbedaan. Jadi memang dia uh, naturalnya adalah counter attacker gitu. Counter attacker, kemudian dia memang playing deep, bahkan musim ini playing deepnya gila-gilaan. Menurut saya waktu lawan Salernitana bahkan kayak lebih berani berani Salernitana gitu nyerang dibanding Juventus gitu. Oh gitu. Bener-bener jauh banget dari final third gitu. Kalau lihat Juventus main tuh jarang banget Juventus main di final third gitu. Jadi buat saya sih Allegri itu emang udah dinosaurus ya, Hmm. outdated sih. Jadi berat banget buat buat tonton. Tapi ya iya iya begitu. Tapi di Serie A kadang-kadang keberuntungannya itu ada. Jadi tim lain tidak konsisten juga gitu sehingga Juventus um, setengah musim bisa dari posisi 5 karena yang di atas babak belur juga gitu. Atalanta-nya babak belur, kemudian Napoli-nya babak belur gitu. Dan Jadi beberapa ya pertandingan terakhir Juve juga udah mulai menemukan Juve juga ya, stabil menemukan lagi. stabilnya. Cuma um, ya bukan yang dicita-citakan lah. Kalau saya ya lebih pengen Juventus yang lebih banyak attacking lah gitu. Jadi kayak 21 games ini Juventus tuh baru ngegolin 32 gitu. Katakanlah kita ngomong Inter misalnya baru 20 games udah 51 gol gitu. Berbeda juga sama musim lalu di tangan Pirlo, 19 games mungkin udah lebih dari 35 gol kalau nggak salah. Jadi walaupun ya ada faktor Cristiano Ronaldo di situ yang emang jodoh banget sama gawang, tapi ya begitu. Jadi sebenarnya kalau Allegri-nya sebenarnya tidak berubah tapi timnya berubah. Allegri yang dulu dia punya lini tengah yang bisa menjaga lah, menjaga menjaga lini tengah gitu. Kalau yang sekarang tuh agak lost gitu bisa dibilang. Tapi Untungnya memang Juventus masih punya back yang mumpuni oh gitu yang iya, Juventus. ya menyelamatkan gitu. Tapi memang dari segi taktikal memang eranya Allegri udah usang ya kayak Mourinho gitu-gitu maksudnya Hmm, memang iya. pelatihan tuh memandang kayak teknologi ya memodernisasi
strategi atau gimana sih Mas kalau ngeliatnya, karena ada pengalaman kemarin Pirlo terus ngelihat Allegri gitu, gimana? Beda banget ya? Ya, umur mempengaruhi juga mungkin ya. Jadi pelatih-pelatih muda lebih, ya makanya saya tadi bilang Allegri mungkin udah lebih outdated gitu. Pelatih-pelatih muda mereka punya benchmark yang lebih lebih bagus soal attacking football, possession gitu gitulah dibanding pelatih-pelatih yang tua ini bisa dibilang gitulah. Nah masalahnya kan di Serie A emang kebanyakan pelatihnya ya umurnya segitu gitu, bahkan kita lihat top em, empat besar lah, lima besar lah gitu. Yang paling muda siapa? Inzaghi. Hmm. Gas, di bawahnya ada Gasperini, Spalletti, kemudian Pioli gitu. Nama-nama yang ya udah muter-muter aja gitu, pindah-pindah di tim Serie A, dia lagi gitu kan. Berarti Jadi Ancelotti itu hebat banget ya. Maksudnya masih bisa di, ya walaupun sempat ke Everton, ke Napoli mulai agak hmm, turun, juga masih kepake di Madrid, dan Madrid sekarang ya bagus-bagus. Pas Liga Spanyolnya juga persaingannya lagi nggak ya sekompetitif dulu. nggak sekompetitif dulu, dan memang Madrid juga sustain ya, punya pemain-pemain yang memang masih masih inilah. Mereka bisa dibilang cepat sadar untuk mengganti legendanya dengan pemain-pemain lebih Betul, muda betul, sih. betul. Itu yang di tim Italia agak agak telat ya. Kita punya romantisme terhadap pemain-pemain yang udah em, iya, yang punya cerita gitu, punya sejarah tuh kan susah menggantikannya gitu, dan itu yang Juventus tuh kejadian banget gitu. Susah banget buang pemain-pemain yang ya jago sih, legend sih, tapi ya sekarang udah saatnya pindah ke tim lain lah harusnya Oh gitu. gitu, Juve punya kecenderungan seperti itu ya. Oleh karena itu kenapa Buffon bisa lama banget tuh, salah satunya karena memang ada kultur romantisasi. Romantisme itu iya iya Oh ya, gitu. buat saya maksudnya Nah, eh, bukan tidak respect, tapi ketergantungan sama pemain senior ini membuat em, peremajaan ini tuh terlambat gitu, dan itu yang kejadian. Berapa banyak center back katakanlah yang harusnya mungkin sekarang udah bisa diandelin, akhirnya ya kalah sama Bonucci ini, Rugani, kemudian Demiral, Suti Romero, kemudian sekarang De Ligt juga ya tidak 100% jadi pemain utama gitu kan. hmm. Ya romantisme Italia sih sebenarnya. Timnas kan juga begitu. Iya, kalau timnas lini belakang itu udah kayak jenderal di Hmm, pasukan tentara, ada senioritas banget sampai bingung. Bastoni iya, ini kapan main nih di timnas nih, harus nunggu. Masih makanya. ada Acerbi, masih ada yang lain-lain. Termasuk lini depan, jadi Italia pun masih pakai um, Immobile, masih pakai Belotti katakan, padahal ada generasi baru yang udah datang, Skamaka, Raspadori, Hmm. yang Iya, 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 iya. yang sebenarnya bisa dicoba gitu. Ini masih pakai Insigne gitu kan, jadi Oleh karenanya pemain muda juga sulit banget berkembang di Liga ya Italia sekarang ya. betul ya. Jadi ya gitu. Jadi susah juga. Jadi sedangkan menurut saya semua tim Italia itu butuh 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 sadar bahwa kalau banyak pemain muda, penonton baru juga datang sehingga liganya semakin menarik sih. Otomatis uang masuk. Karena sekarang sepak bola butuh duit ya. Banget banget. Dan Juve masih tetap menurut saya paling maju lah, punya stadion lah dibandingin Inter dan lain-lain yang kesulitan di situ. Super Ya, Copa Mas. Super Copa, maaf. Siapa pemain yang bisa mengejutkan nih dari Juventus nih, mengingat tadi dari semua lini absen nih, The Ligt absen, Cuadrado absen, terus Chiesa absen nih, sekarang nih yang kira-kira nanti akan menjadi andalan banget siapa nih Mas? kalau nomor satu Szczesny. Menurut saya kiper akan sangat krusial di pertandingan Juve Inter. Mengingat ini Bisa bukan jadi pertandingan yang bisa seri juga ya, bisa berpeluang ya, adu penalti bisa juga ya. bisa berpeluang adu penalti. Jadi faktor utamanya nomor satu kiper. Menurut saya Szczesny punya punya potensi yang kalau dia bermain sangat baik, prima, dia bisa memotivasi juga pemain di depannya untuk gue udah bertahan mati-matian nih, lo harus nyerang mati-matian juga dong gitu. Itu satu Szczesny, kemudian Dybala juga baru kembali dari cedera dan perlu pembuktian, apalagi di tengah isu kontraknya yang belum jelas gitu. Yaitu menurut saya dua pemain itu sih, dan Morata gitu. Tiga itu. Dybala udah Szczesny, bisa main Dybala, Morata. 90 menit Mas, sejauh ini beberapa pertandingan terakhir. Baru main kemarin.
Lawan 90 Roma menit. itu juga nggak 90 menit. Enggak. Karena peluang main lebih dari 90 menitnya ini juga faktor yang perlu Iya, diperhitungkan juga. tapi sebenarnya satu sisi nggak ada Cuadrado sama Alessandro, in a way bagus juga. Ya siapa tahu kemudian Desilio dan Pellegrini di kanan dan kiri bisa kasih kejutan juga, karena khususnya di kiri ya, di kiri Pellegrini pemain muda lebih cepat dibanding Alessandro untuk hadapin Dumfriesnya Inter gitu, yang juga eksplosif. Kalau pemain dari benchnya yang nanti kemungkinan bisa memberikan perbedaan, karena kalau saya ngelihat Inter salah satu kenapa bisa mulai konsisten di puncak klasemen tuh ya itu pemain cadangannya yang masuk, maksudnya relatif dibandingin tim-tim Serie A lain 90 menit masukin ini 5 pemain ini sangat sangat ini loh berguna bagi tim Iya, besar loh. betul, betul, betul. 5 pemain ini pengaruh banget. Kalau Juve sendiri gimana Mas? 5 pemain ini Mas. Em, Masuk. sangat berpengaruh sih, apalagi di Juventus yang rentan cedera sekarang ya, kebanyakan. Jadi em, Allegri kayaknya di awal-awal agak kaget ya dapat 5 itu. Jadi menurut saya ya, karena ketika dia meninggalkan sepak bola Italia 2 tahun yang lalu belum Masih begitu 3 ya? gitu. Masih 3. Jadi kayaknya di awal-awal tuh agak kaget, pergantian timingnya tuh agak kurang bagus buat saya. Tapi Hmm. makin kesini di November itu membaik, itu yang akhirnya secara secara hasil juga terbukti gitu, karena waktu-waktu pergantiannya tuh udah lebih bagus gitu. Dan ya kalau di Super Copa itu penting nanti gitu, mungkin pemain kayak Bernadeschi gitu yang Oh iya suka masih ada bikin Bernadette. kejutan, masih ada Bernadeschi, kemudian ada juga kalau di tengah mungkin Arthur yang akan jadi pemain pengganti gitu ya, atau malah Moiskin dan Kulusevski somehow pemain yang suka bikin kejutan di final gitu, pertandingan-pertandingan penting suka kasih kejutan, termasuk final Super Copa, final Copa yang lawan Atlanta kan juga dia salah satu cetak gol. Oh iya Mas, terus sebelum kita Zoom ini saya sempat baca-baca. Terus Mas ini pemilik apa memiliki saham di Juventus itu maksudnya gimana Mas? Tapi mohon maaf saya baru tahu soalnya memang nggak begitu ngikutin. Iya ya, sebenarnya sebenarnya kan Juventus ini salah satu tim di Italia yang public listed Hmm. tuh. Jadi sahamnya ya memang sebenarnya bisa dibeli publik gitu, Di Indonesia hanya umum Mas. saja. Soalnya kalau dari beritanya Enggak, saya nggak tahu. pertama gitu. Jadi saya nggak tahu. Jadi persoalan, jadi yang sebenarnya yang bikin naik itu gara-gara em, 2019 Hmm. saya pas ke Turin. Hmm. Jadi pas pertandingan Liga Champions League, kemudian pas shareholders meeting gitu, dan saya hadir ke shareholders meeting, Hmm. rapat temu pemegang saham. Kemudian akhirnya dari situ eh, Juventus sosial media tuh hubungin saya buat bikin bikin konten gitu. Akhirnya diposting di Facebook dan Twitternya Juventus FCID. Hmm. Nah, dari situlah kemudian jadi berita-berita gitu. Kalau sebenarnya satu-satunya saya nggak tahu sih gitu. Tapi sebenarnya yang bikin bikin itu karena shareholders meeting sih. Jadi saya cerita soal waktu itu pengalaman saya ikut shareholders meeting, itu aja sih sebenarnya yang kemudian beritanya jadi Ya, tapi gitu. maksudnya bisa membeli ini kan TBK gitu kan ibaratnya kan Iya betul. di publik. Terus apa namanya itu sejak kapan sih Juve kayak gitu? Terus Mas ngelihat dari mana beli gitu terus atau gimana sih Mas prosesnya tuh gimana penasaran Jadi saya. jadi sebenarnya TBK-nya itu dari 2000, saya nggak hafal, 2010 mungkin ya. Atau Hmm. sebelumnya atau 2000, Dan hanya Juve 2001 ya? malah. Dan hanya Um, Juve. Setahu saya Juve, Lazio, hmm, kalau di Italia ya. Hmm. Kalau di luar kan ada MU, ada Hmm. macam-macam. Roma juga kayaknya itu deh, public listed. Jadi ceritanya 2014 Juventus ke Indonesia Hmm. gitu. Terus saya waktu itu udah beli tiket yang meet and greet gitu-gitu kan. Hmm. Terus beli tiket meet and greet, DBD nih ceritanya, jadi nggak bisa, nggak kejadian. Terus kayak punya tekad kayak nggak bisa ketemu pemain di sini, ya udah gue kesana aja gitu. Terus kebetulan saya juga ngerasa kayak apa ya, kayak ngerasa
apa ya, karena kan ngefans udah lama terus kayak perlu ada kayak aim baru gitu. Oh, nonton ini udah, terus kayak berikutnya apa ya, bikin list gitu. Oh, nonton ke Turin gitu, nonton Turin udah, terus oh punya saham gitu. Habis punya saham, carilah ada satu sekuritas di Indonesia yang bisa beli. Akhirnya punya saham, habis itu punya cita-cita baru lagi. Oh, habis punya saham, oh bisa ikut rapat megang saham gitu. Jadi Juventus itu 2014 di Jakarta. Saya hampir nggak, saya meet and greet-nya miss karena saya DPD, tapi hari saya keluar paginya, malamnya pertandingan, jadi masih sempat. Kemudian 2015 saya udah punya sahamnya, udah pegang sahamnya. Tapi kemudian baru bisa ikut rapat umum pegang saham itu 4 tahun kemudian, 2019, karena ya menabung dan lain-lain. Kejadian 2019, ya itu di rapat umum pegang saham. Waktu itu termasuk ikut vote juga, pemegang saham setuju apa enggak ngasih Juventus tambahan duit 320 juta euro gitu. Itu saya ceritain gitu-gitulah. Kemudian ya sama sosial medianya Juventus tertarik untuk diangkat jadi sebuah cerita lah gitu. Terus apa Mas, privilege apa yang didapatkan sih Mas? Menarik banget ya. Mas punya target list gitu aja udah menarik banget sebetulnya. Privilege sih sebenarnya enggak ya sama kayak pegang saham aja ya, bisa capital gain, bisa ikut rapat pemegang saham dan lain-lain sih sebenarnya. Kalau hubungan secara langsung enggak, karena sahamnya enggak sebesar itu juga gitu kan. Belum selevel bisa jadi presiden dan lain-lain lah. Sahamnya nggak sebesar itu. Tapi intinya sih saya sebenarnya lebih ke as a fans, apa ya, rasa sayangnya sama Juventus tuh maintainnya gimana gitu. Dan makin saya koleksi bagian di sana gitu ya, menjadi makin merasa terlibat di sana gitu ya. Makin merasa memiliki sebenarnya, karena saya jadi kayak saya memiliki Juventus nih sekarang gitu. Persis. Ya. Jadi bukan sekedar fans lagi, tapi menurut saya udah memiliki gitu, karena saya punya saham di situ. Itu aja sih sebenarnya. Ke diri sendiri sih kayak saya beli jersey iya, koleksi jersey iya dan lain-lain gitu. Jadi kayak punya ya objektif pribadi aja supaya nggak ini ya, supaya bukan dibilang nggak setia ya supaya tetap sayang lah gitu. Karena saya kan sebenarnya fans yang lebih duluan kenal Del Piero baru Juventus gitu. Jadi ketika Del Piero kemudian tidak di Juventus lagi, ya untuk memaintain itu rasanya perlu ada juga. Iya, agak kendor juga memang gitu. Jadi perlu ada aim baru yang menurut saya yang ultimate-nya, kalau saya memiliki ini baru yang benar-benar jadi lengket banget nih gitu. Karena tadinya ya patokannya ya Del Piero gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Andar. Mohon maaf saya nggak bisa begitu lama juga nih untuk melanjutin ngobrolnya, biar Mas juga nggak terlalu banyak waktunya saya ambil. Makasih banyak kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol. Ini Super Copa menarik di tengah pandemi yang 50% penonton ya sayangnya. 50% ya? Tapi lumayan lah ya. Akhir bulan turun ke 5.000 lagi soalnya. Jadi 50% dari San Siro itu kan udah 50.000. Udah 40 ribuan ya. Udah satu stadion Juventus sendiri itu. Iya, tapi Juventus ini satu stadion sendiri, uangnya buat sendiri penjualan tiket ya. Ya, itu faktor keberuntungan sih sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Mas Andar atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sama-sama, terima kasih Mas Angga. Ya, bye-bye Mas. Ya, siap. Terima kasih banyak Mas Andar Sofyan atas kesempatannya. Sehat selalu, sukses terus untuk Mas Andar Sofyan, tapi nggak sukses untuk Juve-nya ya. Gue doain orangnya aja deh, jangan klubnya. Gila ya, Mas Andar ternyata hal yang nggak gue punya dari Mas Andar kayak gitu tuh. Nulis list, pingin beli jersey, pingin datang ke Internya langsung, pingin pemilik saham. Kalau dia kan nulis-nulis step-step keinginannya dia. Boleh kali ya teman-teman ya, kita coba kayak gitu biar kesampaian. Tapi hal yang membedakan memang Juventus sudah terbuka untuk publik gitu ya, udah TBK gitu kalau di Indonesia. Sementara Inter belum. Itu tadi obrolan dengan Mas Andar terkait Juventus, terkait Super Copa. Kita full tim dan Juve kehilangan Chiesa, kehilangan Cuadrado dan Deli kemungkinan. Gue juga nggak tahu tuh. Gue baru tahu banget bahwa kalau kartu di di liga berpengaruh di Super Copa, baru tahu ini. Kalau teman-teman udah tahu atau gimana prediksinya?
Silahkan di kolom komen. Terima kasih banyak yang udah sering kirim nulis saran, kritik, dan apapun. Gua sangat amat berterima kasih. Oke deh teman-teman, semoga kita menang di Super Copa. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.